Oke, terakhir untuk yang KB1 ada anuitas tunda seperti judulnya. Jadi anuitas ini pembayarannya ada penundaan selama sekian tahun gitu. Dinamakan dengan anuitas akhir tunda. Jadi yang paling sering keluar adalah anuitas akhir tunda, bukan anuitas awal tunda. Tapi apakah tidak bisa diaplikasikan? Sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa. Cuman mungkin tidak dibahas di bagian ini. Kemudian notasinya adalah M garis AN. Ini harus dibedakan sedikit dengan M yang ada di atas tadi yang ketika M periode. Nah ini, jadi dia menggunakan istilah yang sama sayangnya. Tapi kalau di sini dia menggunakan M-nya tuh dikurung. Kalau M-nya dikurung seperti ini gitu. Sayangnya notasinya dia menggunakan huruf yang mirip gitu ya. Yang mirip. Kemudian untuk yang anuitas tunda ini berarti ini lambangnya seperti ini, berarti V-nya itu tidak dimulai dari V pangkat 1 karena dia ditunda selama M tahun, berarti dia dimulai dari V pangkat M plus 1 sampai V pangkat M plus N. Jadi bisa dibilang V pangkat M-nya kalau dikeluarin jadinya seperti ini, V pangkat M dikali V ditambah V kuadrat ditambah dan seterusnya sampai V pangkat N, berarti ini sama dengan V pangkat M dikali AN. Ini bukan ke bawah ya, ini harusnya ini tuh bukan ke bawah seperti ini tapi dikali gini, VM kali AN gitu ya, VM dikali AN. Ini bentuk penulisan yang lainnya. Kemudian, nah ini demikian juga untuk anuitas awal yang ditunda selang M tahun, lambang notasinya seperti ini. Jadi ya, hitungan anuitas awal ditunda M tahun, anuitas akhir ditunda M tahun, dua-duanya sama-sama bisa. Ini sama dengan atasnya tadi, ini harusnya nggak di bawahnya ya, tapi harusnya di sampingnya gini, kali AN gitu dan seterusnya. Terus langsung kita ke contoh. Jaka membeli anuitas awal dengan pembayaran 10 tahun. Jadi poin utamanya ini saya lingkari anuitas awal yang sedang dikerjakan. Jadi dia membeli suatu anuitas awal. Bu, kok istilahnya kok membeli? Iya, ini gimana ya? Karena translate dari bahasa Inggris kali ya. Tapi memang kita bisa istilahkan membeli suatu anuitas awal nanti dengan harapan Jaka ini akan memperoleh pembayaran kembali dari si anuitas yang dibeli itu selama sekian periode secara rutin gitu kasarnya. Jadi kita istilahkan membeli suatu anuitas gitu. Nanti dia akan dapat pengembaliannya secara rutin setiap periode selama N periode itu. Nah, ini Jaka membeli anuitas awal dengan pembayaran selama 10 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Anuitas ini memberi pembayaran tahunan kepada dia tiap awal tahun, disebut anuitas awal gitu ya. Mulai tahun 2008 sebesar 1 juta. Jadi nantinya, dia membeli anuitas awal pada tahun 2006, 1 Januari 2006. Nantinya dia akan mendapatkan pembayaran kembali sebesar 1 juta tiap awal tahun mulai tahun 2008. Suku bunga efektifnya 5% yang dipakai. Yang kita cari adalah nilai sekarang atau nilai tunai dari anuitas ini pada saat dibeli gitu ya. Nah, anuitas awal di atas adalah anuitas awal tunda selang 2 tahun selama 10 tahun dengan suku bunga 5%. Ini abaikan dulu tulisannya di kanan-kanan ini ya, mohon maaf gitu karena ya ini jabarannya sebenarnya. Nah, jika Anda ingin membeli anuitas seperti ini, maka nilai tunai yang harus Anda sediakan adalah seperti ini dijembreng. Bayangin ya, Anda kan ini ya dari rumusnya cuma seperti ini, kemudian tiba-tiba ketika dikasih contoh soal, langsung ada angka yang sudah berpangkat-pangkat seperti ini gitu. Nah, saya pun ketika pertama membaca, loh kok bisa seperti ini gitu. Akhirnya saya uraikan terlebih dahulu dari rumusannya ini. V pangkat M min V pangkat M plus N per D. Kemudian diuraikan lagi V itu apa, D itu apa, diuraikan ke sini. Ini agak kecil ya. Nanti barangkali Anda bisa mengulang, silakan ditulis dengan lebih rapi dan lebih ini kalau perlu dikasih tempelan lembaran kertas gitu ya untuk supaya lebih rapi gitu ya. Sampai sini, masuk ke sini D. Nah, ini diaplikasikan gitu. Ternyata nilai sekarangnya adalah 7,3
35 juta gitu. Jadi nilai sekarangnya 7,35 juta. Jadi kira-kira Jaka itu harus menyiapkan dana sekian kalau dia ingin menerima 1 juta tiap awal bulan selama tiap awal tahun mulai 2008 selama 10 tahun. Dia harus nyiapin duit ini nih sekarang gitu. Kayak kasarnya seperti itu ya mudahnya. Terus nilai akumulasi lebih dari 1 periode setelah pembayaran terakhir. Kadang oleh suatu anuitas didiamkan M tahun setelah tanggal pembayaran terakhir. Otomatis nilai akumulasinya akan mendapatkan bunga selama M tahun. Nah, nilai akumulasi dari anuitas N periode, terus ada proses didiamkan selama M periode setelah tanggal pembayaran terakhir. Kalau yang tadi itu kan ditunda, jadi selang waktunya itu ada di awal gitu, selang waktunya ada di awal. Kalau yang ini selang waktunya ada di akhir, jadi istilahnya ada periode tunda tapi di akhir gitu. Jadi didiamkan selama M periode gitu. Bagaimana nanti efeknya gitu. Nah, seperti ini. Tanggal 1 Januari 2020 Anda buka tabungan yang tetap Anda biarkan kosong sampai akhir tahun. 31 Desember 2000 baru ditabung sebesar 3 juta. Selanjutnya setiap ini Anda menabung 3 juta sampai 2011. Terus dibiarkan lagi selama 4 tahun gitu. Jadi ada masa tunda atau masa dibiarinnya itu selama 4 tahun gitu. Terus berapa jutakah total tabungan pada 31 Desember 2015 yang diminta adalah nilai akumulasinya. Jadi seperti ini. Kayak tadi ya yang contoh yang sebelumnya. Gitu. Sudah. Jadi yang ketika 4 tahun yang sisanya itu dia cuma dapat bunga aja kan, maka di sini dikalikan dengan 1,05 pangkat 4. Dah, kira-kira seperti itu ya untuk anuitas tunda. Silahkan untuk yang latihan ini dipelajari sendiri, karena ada catatan dari saya kayaknya ini beres waktu itu ya. Silahkan latihan formatif seperti kemarin, nanti bisa dilampirkan di LMS gitu ya, kira-kira seperti itu. Next untuk yang KB2 saya lanjutkan di video yang selanjutnya.